Istaghfiru rabbakum, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan air lebat, hujan turun. Wa yumdidkum bi amwalin, dia berikan kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikan taman-taman, kebun-kebun subur, hijau, panen. Wa anhara, wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir. Diberikan Allah SWT balasan, turun hujan, harta berlimpah, anak subur, kemudian diberikan kebun, diberikan sungai-sungai yang mengalir. Siapa yang diberikan Allah ini? Qul tustaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia rezeki berlimpah itu amalannya adalah istighfar. Astaghfirullah, sependek-pendek astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nabi dalam hadis sahih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita tambah panjang, lengkap, full, baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi dia bukan mantra bim salabim abrakadabra yang diucapkan di mulut, di ujung lidah, di tepi bibir, lipstick, bukan. Dia mesti dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya yang pertama kali adalah an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal itu diiringi oleh al-iqraru bil lisani, diungkapkan dengan lidah, astaghfirullah. Wal amalu bil arkani. An-nadamu fil qalbi wal iqraru bil lisani. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal dulu dalam hati. Setelah ada penyesalan yang mendalam, dilafazkan dengan mulut. Setelah dilafazkan di mulut, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Maka itu kalau dilakukan. Jadi kalau ada orang bertanya, apa tanda istighfar kita diterima Allah? Apa tanda istighfar kita diterima Allah? Memang dia seperti WhatsApp, ada conteng 1. 2, memangnya dia seperti SMS yang ada reportnya. Yursil sama alaikum midrara, turun hujan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin, kamu dapat harta berlimpah. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir, tidak kurang satu apapun. Dan ini ditegaskan juga dalam hadis Nabi SAW, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitannya diberikan Allah makhraja, solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari segala kesusahan hatinya faraj, ada kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi jalan yang pertama adalah istighfar. Banyak. Saya pernah ketemu dengan kiai, dari awal ngobrol sampai akhir sepertinya amalannya istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya nggak terlalu banyak. Kita ngobrol habis itu astagfirullahaladzim. Saya heran kenapa kiai istighfar terus. Kira-kira kiai dosanya apa ya? Ternyata beliau mengamalkan zikir istighfar. Jadi kalau ada di antara kita yang zikirnya istighfar untuk mengundang turunnya rezeki,
dengan syarat dan ketentuan berlaku amat sangat baik sekali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang tahajud, ya, orang yang tahajud bisa jadi kena penyakit ujub. Karena tahajud itu amal saya. Kalau ada orang yang khatam Quran berkali-kali, walaupun tidak diobrolkan ke orang, tapi mungkin dalam hatinya itu, ya saya ini kan banyak khatam Quran. Tapi kalau amalan istighfar itu lebih ke dalam. Saya ini banyak dosa. Jangankan mau dapat pahala, jangankan mau masuk surga, dosa saya aja. Jadi mungkin karena hati itu sudah hancur, remuk, redam, tidak ada harapan kecuali hanya Allah, jatuh sejatuh-jatuhnya, terkapar, terbanting, telentang, telungkup, tak berdaya. Disitulah kemudian Allah mengangkat derajat setinggi-tinggi. Nah, jadi amalan istighfar ini adalah amalan ke bawah. Kalau yang lain ini amalannya ke atas, menunjukkan ini amal saya, ini masjid yang saya bangun, ini ceramah saya. Tapi kalau istighfar itu lebih pada, ya Allah dosa saya, ya Allah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha. Makanya segala amal semuanya diawali dengan istighfar. Selesai sholat pun istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Memangnya dosa apa di dalam sholat kok istighfar? Iya dosanya itu sholat tadi ingat kunci, waktu sholat bacaannya kurang khusyuk, waktu sholat hatinya kurang kuat mengingat Allah, maka dia astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ini amalan. Berikutnya surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa. Ini amalannya. Jadi yang pertama istighfar, yang kedua takwa. Setelah istighfar naik ke takwa. Saya takut kena hujan, maka saya pakai payung. Itu namanya takwa. Ittiqa, ittaqa yattaqi ittiqa. Takut terjadi sesuatu, maka menyiapkan sesuatu. Saya takut kena hujan, maka saya siapkan takwa, kata yang satu. Yang satu lagi, saya takut kena hujan, saya siapkan mantel. Yang ini takwanya lebih besar. Karena kalau sekedar hanya payung, kakinya, badannya bisa basah. Saya takut sesuatu terjadi, maka saya siapkan sesuatu. Itu namanya takwa. Jadi jangan adalah takwa, takut yang gimana? Takut kena azab di akhirat, maka saya beramal di dunia. Takut nanti saya tidak masuk surga, maka saya beramal beribadah. Takut tidak dapat ridha Allah, maka saya itu takwa. Dan takwa itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa didahului iman. Maka selalu dikaitkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, hai orang yang percaya, takutlah kamu kepada Allah. Karena tidak mungkin takwa kalau tidak percaya. Jadi kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak mau ngaji, mabuk, minum khamar, narkoba, zina, ngolok-ngolok agama, ngejek-ngejek Habib, ngejek-ngejek Ustadz. Terus pas ditanya, kamu percaya sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan. Munafik, bohong. Karena kalau dia percaya, pasti dia akan ikuti saran Nabi. Kalau percaya sama dokter, pasti ikuti saran dokter.
Makanya seringkali takwa itu dikaitkan dengan percaya. La'allakum tattaqun. Coba lihat di ujung akhir ayat puasa. La'allakum tattaqun, kamu takwa. Diawali dengan percaya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Percaya dulu baru takwa. Nggak bisa orang bertakwa kalau nggak percaya. Jadi takwa itu selalu dan memang wajib, rukunnya, stepnya pertama percaya dulu, setelah percaya baru bertakwa. Dan takwa ini dilatih. Latihan yang pendek ya sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Takut garuk gatal, takut mata kesana kemari, takut tidak khusyuk, takut. Latihan. Lalu kemudian puasa 30 hari. Takut makan, takut minum, takut melihat, takut mikir, takut. Ini dia berproses, ada latihannya. Nah ini kalau takwanya dilaksanakan, janji Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah solusi jalan keluar terhadap masalah hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini dia rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah saja yang menolongnya. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari? Kalau dalam saat kesulitan tidak ada satupun manusia yang mau membantumu, maka yakinlah berarti saat itu hanya Allah saja yang ingin membantumu dan Allah tidak ingin ada orang lain bersama dengannya. Kawan-kawan yang akrab dulu mana? Terbang melayang. Saudara-saudara, sahabat-sahabat hilang. Betapa tidak adilnya kawan-kawan ini. Mana semua? Yakinlah bahwa Allah ingin menolongmu dan Allah tidak mau ada orang lain bersamanya. Begitu indahnya. Wa huwa yatawalla salihin. Allah yang akan menjadi penolong orang yang soleh. Jadi takwa. Kemudian yang ketiga adalah iffah, menjaga diri dari yang syubhat. Takut masuk neraka tidak minum khamar, takut masuk neraka tidak berzina, takut masuk neraka tidak berjudi. Itu takwa namanya. Kalau yang ini lebih halus lagi, namanya iffah, menjaga diri dari hal yang sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh, tapi dia jaga dirinya karena takut nanti terlanjur, tercebur, terpleset. Nah, ini lebih tinggi lagi. Nama sifatnya iffah. Orangnya mananya afif. Kalau dia perempuan afifah. Sifatnya iffah. Jadi Nabi ada satu surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah melahirkan anak namanya Maryam. Imran punya istri namanya Hannah, menikah, punya anak namanya Maryam. Nah, Maryam ini diletakkan di mihrab. Mihrab satu tempat untuk ibadah. Kalau mihrab yang kita sekarang ini kan tempat imam. Ini bukan, ini mihrab satu tempat ibadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap kali Nabi Zakaria datang ke mihrab itu, wajada indaha rizqa, dilihatnya ada rezeki. Menurut ahli tafsir, rezeki di sini pas musim dingin ada buah-buahan musim panas. Pas musim panas ada buah-buahan musim dingin. Jadi ketika Zakaria ngelihat banyak sekali makanan, ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, ini kamu dapat makanan sebanyak ini dari mana? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki bighairi hisab,
Dia duduk aja berzikir, beribadah kepada Allah, tidak keluar. Ini berdatangan rezeki-rezeki itu berdatang. Tapi bukan berarti kita menafikan ikhtiar. Nah, ini beda kita dengan kaum fatalistik. Jabriyah. Jabriyah ini fatal. Ya, apatis. Kalau dalam Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada ikhtiar, al-kasbu namanya. Ada kudrat, di dalam diri saya ini ada kudrat, ada kemampuan. Kemampuan, ada tenaga, ada daya untuk meraih. Rezeki itu sudah ada, tapi saya punya kemampuan daya untuk meraih rezeki itu. Untuk mengambilnya. Jadi kalau ada orang yang tidak berusaha sama sekali, itu jabriyah, fatalistik. Firqah dhallah, sesat. Kalau ada yang mengatakan bahwa dialah segalanya, maka itu juga sesat, Mu'tazilah. Yang benar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kita berusaha, berikhtiar. Setelah dapat kita katakan, hadza min amri rabbi, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji saya, ashkur am akfur, apakah saya bersyukur atau kufur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rezeki yang memang betul-betul rezeki, bukan disangka rezeki ternyata istidraj, azab tertunda. Dan rezeki yang kita dapatkan dengan ikhtiar kita, buah dari usaha kita, tapi juga ditopang oleh istighfar, takwa, dan iffah, menjaga diri dari yang abu-abu, yang syubhat.